Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Kaswal di channel Sahabat Kepegawaian. Pada video kali ini, saya akan membahas sesuatu yang sangat urgent untuk teman-teman PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu. Jadi, buat teman-teman yang kebetulan adalah pelaksana atau JFO, untuk video kali ini bisa di-skip dulu, karena saya akan membahas mengenai apa sih penyebabnya teman-teman JFT ini stagnan di pangkat yang sama untuk jangka waktu yang lama. Tapi disclaimer dulu, apa yang saya bahas ini adalah hasil observasi pribadi saya melihat data-data di lapangan, banyaknya teman-teman JFT yang bertahan di pangkat yang sama dalam jangka waktu tertentu, ditambah dengan aturan yang baru tentang jabatan fungsional, yaitu Permenpan nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Kira-kira apa sih yang buat teman-teman JFT ini kok bisa selama itu di pangkat yang sama? Atau apa sih penyebabnya teman-teman bisa kesulitan untuk naik pangkat? Mari kita bahas. Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita bahas sebelumnya, apa sih salah satu faktor terbesar penghambat PNS JFT itu tidak naik pangkat atau bertahan di pangkat yang sama dalam jangka waktu yang lama? Ternyata tiada lain tiada bukan adalah angka kreditnya yang tidak cukup atau nilai angka kredit pada paknya itu tidak cukup. Lalu apa sih yang membuat teman-teman nilai paknya itu tidak cukup? Ternyata setelah saya observasi di beberapa teman-teman eh, JFT yang saya dapati, ternyata banyak teman-teman PNS itu tidak memperbaharui paknya secara periodik. Ya otomatis karena paknya tidak pernah diperbaharui, pastilah angka kreditnya tidak cukup. Kalau angka kreditnya tidak cukup, tidak bisa diusul naik pangkat. Lalu sekarang pertanyaannya, apa sih itu angka kredit atau angka kredit itu bagaimana sih bentuknya? Apakah ada berbagai macam angka kredit atau pak? Untuk menjawab itu, mari kita bahas. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mengenal dulu nih, apa sih jenis-jenis PAK atau penetapan angka kredit. Yang kita ketahui sekarang itu pak ada 3 jenis. Yang pertama adalah pak konvensional. Pak konvensional sendiri adalah pak model lama yang didapatkan pada tahun 2022 atau yang lebih lama lagi, di bawah dari 22. Bisa jadi 2021, 2020, dan 2019 dan seterusnya. Model pak konvensional itu bisa kita lihat di sini ya. Bapak Ibu, inilah modelnya. Yang saya contohkan ini adalah tahun 2017. Nah, di pak konvensional ini itu sekarang tidak berlaku. Kita sudah rubah dia dengan menggunakan aplikasi disepakati yang nantinya pak konvensional ini itu akan berubah menjadi pak integrasi yang merupakan jenis pak yang kedua yang akan kita bahas. Lanjut, jenis pak yang kedua adalah pak integrasi yang merupakan pak yang dihasilkan dari pengolahan aplikasi disepakati untuk teman-teman yang pangkat 3A sampai 4A. Jadi pak konvensional itu dikelola untuk teman-teman 3A dan 4A itu disepakati. Sedangkan untuk 4B ke atas itu menggunakan aplikasi Simpakin. Untuk mengintegrasikan nilai pak konvensional yang model lama tadi, itu agar dapat digunakan pada pak konversi. Bentukannya ini seperti ini yang menjadi ciri khasnya ada bahasa perhitungan dan akumulasi angka kredit pada penilaian integrasi. Jadi kalau pakai integrasi itu ada bahasa integrasinya di situlah. Simpelnya seperti itu. Lalu pertanyaannya, apa sih bedanya pak konvensional dengan pak integrasi? Sebenarnya pak integrasi itu adalah pak konvensional yang dikelola di 2 aplikasi tadi ya, disepakati dan disepakin. Lalu hasilnya adalah pak integrasi
yang digunakan pada perhitungan pak konversi. Atau dengan kata lain, pak integrasi ini adalah hasil perubahan pak konvensional agar bisa diakumulasikan dengan pak konversi nantinya. Jadi contoh seperti ini ya. Pak konvensionalnya itu adalah 402,394 lalu diubah menjadi pak integrasi menjadi 12,394. Nah, 12,394 inilah nanti yang diakumulasikan dengan pak konversi nantinya. Lalu sekarang pertanyaan selanjutnya adalah apa sih itu pak konversi dan bagaimana cara perhitungan nilai pak konversi dan bagaimana cara mengupdate klaim pak konversi. Ini yang penting. Bagaimana caranya agar pak konversi ini kita selalu bertambah sehingga angka kredit yang kita kumpulkan cukup untuk naik pangkat. Dan sekedar informasi ya Bapak Ibu, sekarang yang berlaku adalah pak konversi. Jadi Bapak Ibu yang belum mendapatkan pak integrasi, mohon segera menghubungi bagian kepegawaian di Satker masing-masing untuk diusulkan pak konvensionalnya tadi itu bisa dirubah menjadi pak integrasi agar angka kredit Bapak Ibu itu bisa dihitung mulai dari pak integrasi. Nilai pak integrasi tadi itu bisa kita gunakan gitu di pak konversi ini. Lanjut, pak konversi adalah pak yang didapatkan dari hasil konversi SKP. Jadi eh, sesuai namanya ya, konversi. Jadi pak konversi adalah pak yang didapatkan dari hasil konversi SKP tahun 2023 sesuai Permenpan nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional yang dikelola di kinerja. Dan kita bisa lihat model paknya kalau Bapak Ibu dari Kementerian Agama itu kurang lebih seperti ini ya. Kita dapatkan pak konversi ini itu dari aplikasi kinerja dari nilai SKP yang Bapak Ibu dapatkan. Jadi contoh kalau Bapak Ibu dapat nilainya kurang dari SKP-nya, cuma dapat konversinya sekian. Kalau Bapak Ibu nilainya baik, jadi nilai konversinya sekian. Kalau Bapak Ibu nilainya amat baik, nah, atau di atas ekspektasi, konversinya sekian. Lalu pertanyaan selanjutnya, berapa sih yang saya dapatkan ketika nilai SKP saya itu bernilai kurang, baik, sangat baik? Mari kita bahas. Di sini kita bisa lihat tabel konversi sesuai Permen nomor 1 tahun 2023. Di sini kalau SKP kan itu terbagi atas dua, yaitu hasil kerja dan perilaku ya. Kalau kita bisa lihat di sini, jika Bapak Ibu itu punya hasil kerja sesuai ekspektasi, tapi perilaku kerjanya itu di bawah ekspektasi, dapatnya itu kurang ya. Atau contoh hasil kerjanya anggaplah di atas ekspektasi, tapi kembali lagi perilakunya itu di bawah ekspektasi, tetap kurang. Atau contoh hasil kerjanya dia baik, baik, lalu eh, perilakunya itu sesuai ekspektasi, maka hasilnya adalah baik. Jadi Bapak Ibu ketika bekerja itu jangan hanya mengejar hasil kerjanya saja, tapi perilakunya dalam bekerja juga harus diperbaiki. Karena murni 100% penilaian itu yang memberikan adalah pimpinan. Jadi teman-teman silakan perbaiki hasil kerjanya dan juga perbaiki perilakunya. Siapa tahu nih pimpinannya mau memberikan di atas ekspektasi untuk hasil kerjanya dan juga di atas ekspektasi untuk perilakunya, otomatis Bapak Ibu bisa mendapatkan sangat baik.
Lalu kita bahas selanjutnya, berapa sih yang saya dapat nih, Kak? Kalau saya dapat nilai baik, sangat baik, atau kurang. Nah, kita bisa lihat di sini. Cara membaca tabel ini, contoh Bapak Ibu itu adalah JFT ahli pertama. Kalau Bapak Ibu dapatnya kurang, kurang berarti Bapak Ibu cuma dapat 6,25. Nih, 6,25. Kalau Bapak Ibu baik, itu dapatnya 12,5. Kalau Bapak Ibu sangat baik, dapatnya 18,75. Jadi, seperti itu. Begitupun juga dengan eh, JFT, ahli muda, madya, utama. Cara membaca tabelnya itu seperti ini. Jadi contoh saya ambil yang keahlian itu di ahli utama ya. Oh sorry, ahli madya ya. Di ahli madya kalau dapatnya itu kurang, dapatnya kurang, dia cuma dapat 18,5. Kalau dia butuh perbaikan 28,13, terus kalau dia baik dapat 37,5 dan sangat baik dapat 56,25. Lalu bagaimana melihat untuk kebutuhan angka kredit kita untuk naik pangkat? Contoh, saya kembali ambil contoh seperti ahli pertama. Ahli pertama untuk naik pangkat itu membutuhkan 50. Jadi kalau 3A ke 3B itu butuhnya 50. 50. Jadi anggap saja kalau Bapak Ibu 1 tahun itu dapatnya adalah baik 12,5. Berarti kurang lebih Bapak Ibu butuh 4 tahun untuk naik pangkat ke pangkat 3B. Lalu pertanyaannya, apakah bisa naik pangkat sebelum 4 tahun? Bisa. Kalau angka kreditnya cukup lebih dari 50 sebelum tahun keempat. Ya, dengan cara apa? Salah satunya perbaiki kinerja kita sehingga pimpinan bisa memberikan kita kinerja sangat baik. 18,75 dalam 1 tahun tersebut untuk ahli pertama. Begitupun dengan Bapak Ibu sekalian eh, di keahlian yang lain. Jadi contoh Bapak Ibu yang tadinya sudah melebihi 50, anggaplah naik 3B dengan angka kredit itu 52, jadi butuh eh, 48 angka kredit lagi untuk sampai ke 100. Setelah sampai 100, Bapak Ibu bisa diusul lagi untuk naik ke mudah. Tapi ada syaratnya. Kalau Bapak Ibu dari pertama mau naik ke muda 3B ke 3C ada syaratnya. Apa sih syaratnya? Kita akan bahas di slide selanjutnya. Baik, Bapak Ibu, maaf sebelumnya saya lupa menjelaskan lebih rinci lagi ya. Jadi JFT sendiri, JFT itu kan terbagi atas 4 jenjang ya. Itu ada ahli pertama, muda, madya, dan utama. Jadi ahli pertama itu 3A, 3B, ahli muda 3C, 3D, ahli madya itu 4A, 4B, 4C, dan ahli utama itu 4D dengan 4E. Nah, di sini yang seperti kita bahas tadi sebelumnya itu adalah minimal angka kredit kumulatifnya. Nah, contoh yang kita bahas tadi, eh, ada PNS yang angka kreditnya itu sudah melebihi 50, itu kan dinaikkan pangkatnya ke 3B. Lalu si 3B ini akan mengumpulkan angka kredit lagi sebanyak 50 agar memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkat dan jenjangnya. Jadi dua, bukan cuma pangkat tapi jenjangnya juga dari 3B ke 3C atau dari jenjang ahli pertama ke muda. Tapi ada syaratnya, yaitu lulus uji kompetensi. Dan bukan hanya ketika naik jenjang ke pertama ke muda, tapi muda ke madya juga. Contoh Bapak Ibu sudah 3D, mau naik ke 4A, itu juga melewati uji kompetensi. Begitupun dengan Bapak Ibu yang sekarang sudah 4C, mau naik ke 4D, ketika
angka kreditnya sudah cukup, juga harus melewati uji kompetensi untuk dinaikkan pangkatnya dari madya ke utama. Selanjutnya, ketika Bapak Ibu sudah dinyatakan lulus uji kompetensi, PNS, si PNS ini yang sudah dinyatakan lulus uji kompetensi, itu akan menunggu SK kenaikan jabatan dari instansi terkait. Jadi contoh ya, saya ambil contoh dari ahli muda 3D, setelah cukup angka kreditnya itu lebih dari 200, akan mengusul untuk diikutkan uji kompetensi. Jadi contoh angka kreditnya itu contoh 205 ya. Diusullah si PNS ini untuk mengikuti ujian kompetensi lalu dinyatakan lulus. Setelah lulus, si PNS ini akan menunggu SK kenaikan jabatan dari instansinya. Nah, setelah ada SK jabatan itu yang mengatakan bahwa si ibu ini telah dinaikkan jabatannya dari ahli muda ke madya, tapi pangkatnya masih sama, 3D. Nah, SK kenaikan jabatan ini akan menjadi persyarat untuk diusul kenaikan pangkat. Jadi, naik jenjang dulu, pangkatnya tetap sama, 3D, setelah lulus hukum, datang SK kenaikan jabatan, pangkat masih 3D, tapi sudah dinaikkan jenjangnya menjadi ahli madya. Lalu, SK ini akan diusul untuk digunakan sebagai syarat untuk kenaikan pangkat ke 4A. Jadi ada dua macam ya, naik pangkat dan juga naik jenjang jabatan. Naik pangkat di sini adalah kenaikan pangkat pada jenjang yang sama. Nah, contoh kalau ahli pertama itu dari 3A ke 3B, ahli muda 3C ke 3D, ahli madya 4A ke 4D atau 4B ke 4C. Karena 4A dan sampai 4C itu masih satu jenjang yang sama, yaitu madya. Tapi jenjang jabatan itu seperti yang kita bahas tadi, 3B ke 3C, atau pertama ke muda, atau 3D ke 4A, atau dari jenjang muda ke madya. Jadi itu ya Bapak Ibu, perbedaan naik pangkat dan naik jenjang jabatan, dan juga perbedaan dari tiga pak yang telah kita bahas, itu pak konvensional, pak integrasi, dan pak konversi. Harapan saya Bapak Ibu bisa mengerti, membedakan tiga jenis PAK tadi, dan ketika Bapak Ibu nanti menggunakan e-kinerja untuk klaim paknya, itu tidak salah-salah input. Salah satu banyak kesalahan penginputan pak di aplikasi e-kinerja yang saya dapati, banyak yang mengupload pak konvensional di tempat pak integrasi. Jadi ketika mengklaim pak konversi, itu kan runut tuh eh, pak integrasinya nanti itu akan dijumlah otomatis dengan pak konversi. Tiba-tiba ketika perhitungan, loh kenapa si bapak ini angka kreditnya tinggi sekali? Ternyata ketika saya periksa, ternyata yang diupload adalah pak konvensional yang dimasukkan dalam pak integrasi. Slotnya, tempatnya, tempat pak integrasi. Jadi semoga Bapak Ibu tidak salah-salah lagi, dan harapannya di aplikasi kinerja itu setiap tahun kita jangan lupa untuk klaim pak. Jangan lupa untuk tiap tahun kita klaim angka kredit kita agar kita bisa lihat progres dari pak kita. Jadi saya contoh tampilkan salah satu lembaran dari pak konversi. Si Bapak ini itu pangkatnya 4A. Yang dia butuhkan untuk naik pangkat adalah 150. Kebetulan eh, pak bapak ini itu sudah melebihi ya, karena sudah punya 229. 229. Jadi sudah melebihi untuk naik pangkat, sehingga ketika paknya dicetak itu ada redaksi dapat
dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pak golongan pembina tingkat 1 atau 4B. Jadi kira-kira itulah yang saya bisa sampaikan ya, Bapak Ibu. Jika ada kekurangan, mohon saya dimaafkan apabila ada penjelasan saya mungkin masih kurang Bapak Ibu pahami. Saya mohon maaf. Eh, Harapan saya dengan aturan yang ada sekarang, dengan cara klaim pak dengan model konversi dari SKP dari Permenpan nomor 1 tahun 2023, ini bisa memudahkan Bapak Ibu untuk naik pangkat. Jadi harapannya tidak ada lagi teman-teman JFT yang tidak bisa naik pangkat karena angka kredit. Karena tiap tahun kita klaim angka kredit. Dan itu juga harapannya teman-teman, tiap tahun tolong klaim angka kreditnya. Sehingga angka kreditnya bisa berprogres dan teman-teman bisa diusul untuk naik pangkat atau diusul untuk naik jenjang ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Sekian yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf sekali lagi jika ada kesalahan eh, ucapan saya atau cara penjelasan saya yang mungkin belibet ya. Karena sekali lagi yang saya sampaikan ini itu murni dari observasi saya dan saya hanya mencoba untuk memberikan pencerahan lah ke Bapak Ibu terkait pak dan angka kredit serta mekanisme kenaikan pangkat itu sendiri. Jika ada pertanyaan terkait penjelasan ini bisa Bapak Ibu sampaikan pada kolom komentar di bawah dan jangan lupa untuk subscribe dan like video ini jika Bapak Ibu suka dan silakan di-share ke teman-teman yang membutuhkan penjelasan yang kita sudah bahas tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa pada video selanjutnya.